Welcome to Stalk, Talking Time without wasting your time. Halo Stalkers, kembali lagi di Stalk. Yeay, pada kangen nggak nih sama podcast kita? Kayaknya sih iya ya, Raza. Oh iya, kira-kira gimana nih kabar para penonton hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Amin. Hari ini kita mau ngebahas tentang apa sih di sini? Hari ini kita mau bahas cerita-cerita seru. Wah, tentang apa tuh Kak? Nah, kan kita nih dari Fakultas Kedokteran Gigi kan ya. Terus nantinya kita tuh bakal jadi dokter gigi. Tapi sebelum itu seru nggak sih kalau kita bahas tentang tukang gigi abal-abal? Soalnya kan lagi hits banget nggak sih pembicaraan tentang tukang gigi abal-abal dan banyak yang suka pakai jasanya mereka. Menurut kalian gimana? Kok bisa ya orang-orang lebih milih ke tukang gigi daripada ke dokter gigi ya? Alasan utama karena murah sih, Rah. Tapi banyak juga karena kurangnya edukasi di masyarakat. Jadi mereka sering berpikir kalau dokter gigi itu sama. Oh iya juga sih ya. Aku juga tergoda sih kalau harganya miring begitu. Tapi hasilnya kira-kira gimana nih? Kalau kata aku ya, pasti hasilnya tuh bakal hancur sih, Ra. Hmm. Soalnya kan si tukang gigi itu, kita kan nggak tahu mereka tuh belajar apa enggak tentang struktur gigi manusia. Mungkin ada yang belajar, tapi nggak secara mendalam kayak kita. Terus kan nanti juga banyak pasien yang dari mereka, yang nantinya kalau misalkan giginya rusak, bakal pergi ke dokter gigi juga minta dibenerin. Dan nanti jatuhnya harganya juga bakal lebih mahal juga sih daripada ke tukang gigi. Ya, kalau Meliputi, menurut kamu gimana, Chan? eh, menurut aku ya, hanya meliputi pasang veneer dan behel tuh biasanya harganya juga lebih murah banget. Kadang bisa sampai seperempat harga kalau kita pergi ke dokter gigi sih. Hmm. Kalau aku sih nggak mau sih. Walaupun harganya murah, tapi kalau meskipun nanti gigi aku dibenerin tuh rusak, nanti baliknya juga ke dokter gigi. Aku nggak dulu deh. Aku pernah lihat deh di Twitter, mereka posting di Facebook ada tukang gigi pasang behel cuman harganya cuma 10.000 tau nggak? Murah banget Aduh, 10.000 Hah? pasang behel. gila sepuluh gila. ribu? 10.000 rupiah itu? Apa dolar? 100.000 sepuluh Kak ribu harganya. rupiah. Wadaw. Hmm. 10 apa Orang 100? 100 sih kayaknya sih Kak. 100. Astaga, Terus 10.000 nggak ngotak sih itu. Itu betul betul. nggak mungkin. Hmm. Orang-orang yang Parah pasang sih. pasang di dia tuh pasti kebelet pengen fashion aja nggak sih? Kalau menurut kalian tuh gimana tuh? Iya sih, aku setuju. Kayaknya mereka Hmm, memang kepingin banget, tapi mereka tuh nggak sadar kalau misalkan kalau mereka pergi ke tukang gigi, nanti gigi tuh bakal rusak. Dan pasti mereka kalau misalkan komplain ke tukang giginya tuh bakal ngomong, sebelumnya nggak ada kok yang komplain kayak gini ke kitanya. Terus nanti yang salah ya customer juga baliknya, gitu. Ih, serem banget bener ya. banget sih Tapi aku setuju. pengen denger Hmm. sih cerita dari orang-orang deh tentang apa aja sih pengalaman mereka yang zong di tukang gigi. Ih, kalian tau gak sih? Aku tuh pernah lihat. Jadi Hmm. ada pembalap yang gigi depannya itu bolong. Kayak bener-bener insisif gigi bagian depannya itu 4 gigi tuh bolong. Kayak ompong sampai diajak ke Deddy Corbuzier di acara hitam putih. Tau Ih, gak serem siapa? banget Kak. Ih, kalau Siapa? aku nggak salah ya, itu kayaknya Kak Kintan Mary ya kalau nggak salah ya. Iya bener banget. Itu pembalap dari Sunda kalau nggak salah. Yaitu Hmm. pembalap wanita jilbaban yang giginya ompong gara-gara pergi ke tukang gigi. Dulu kayaknya tahun 2011 dia tuh pasang behel. Kan itu pengen pakai Hmm. behel kan. Dia tuh ke tukang behel yang harganya dia tuh kasih harga patok harga 250.000. Terus kan bayangin lah orang pakai behel 250.000 sehari, menurut kalian enak apa enggak? Eh, Bakal Ya aneh sih. kan? Nggak enak kan? Mm-mm. ya, Betul Akhirnya banget. itu kawat gigi yang ada di giginya itu berkarat. Kalau udah berkarat Ih, gimana? ih, Warnanya jadi bener. coklat. Nah, gigi-giginya tuh jadi coklat kan. Si Kintan Mary ini nggak pede sama giginya. Dia nanya-nanya deh sama temennya, kira-kira gigi aku diapain ya biar putih lagi. Ada temennya bilang, tambal gigi aja biar nggak coklat. Daripada coklat kan ya, dia mikir, ya udahlah aku tambal aja. Akhirnya dia pergi ke tukang tambal. Nah,
Di tukang tambal ini dia dikasih harga lagi 1,5 juta buat nutupin giginya yang coklat itu tadi. Wush, Ya, dari 250 ribu ke 1,5 juta. jadi Tambah naik berkali-kali lagi. lipat ya. Iya, Iya padahal bener. padahal tukang gigi loh, tukang gigi Hmm. 1,5 juta. Hmm. Akhirnya udah ketutup nih, udah ketutup tuh giginya yang coklat-coklat. Pas waktu beberapa tahun kemudian, tahun 2019, dia itu kayak ngerasa giginya tuh nggak nyaman, kayak ketusuk-tusuk apa gimana gitu, pokoknya dia nggak nyaman. Hmm. Dia aneh-aneh, dia coba cabut sendiri kabel behelnya, kawat behelnya di giginya. Terus pas dia buka, itu giginya hitam semua. Ih, Bayangin, abis di gi- behel bukannya bagus, malah jadi hitam. Kan ngilu aneh banget kan? sih. Ngilu banget sih itu sih. Gila sih. Ih, serem kan? Mm-mm. Serem, 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 Nah, Banget. serem. coba bayangin kalian kayak gitu. Kalau udah kayak gitu, kalian pergi mana? Biar giginya sehat lagi. Udah pasti dong kita pergi kemana? Pasti Ke dokter dokter. gigi. Dokter gigi. Nah, di sana, di dokter Hmm. gigi, si dokter tuh bilang, ini tuh sebenarnya bukan karena kawat gigi kamu, tapi karena tambalan gigi kamu tuh yang nggak bener. Kayak, pokoknya nggak bener deh, gara-gara di tukang gigi. Nah, akhirnya katanya, hitam-hitamnya itu udah merujuk membentuk sebuah kista. Nah, kistanya itu udah sampai ke syaraf-syaraf gigi-gigi depan. Jadi mau nggak mau ya, 4 gigi bagian depan itu harus dicopot. Akhirnya dicabut deh giginya si Maria. Padahal udah keren-keren loh jadi pembalap. Tapi akhirnya gara-gara salah pakai behel di tukang gigi, dia akhirnya jadi ompong. Gimana tuh? Kan kita semua nggak mau kan kayak gitu. Betul, betul, betul. Oh sih. Serem banget ya, Zia. Bisa sampai segitunya. Serem Aku banget sih. juga ada cerita tau nggak? Cerita apa tuh, Cerita Kak? tuh. Ih, kalian ada yang punya adik nggak sih di sini? Aku ada adik, Aku ada sepupu masih balita tuh. Kalian tahu nggak kalau beberapa waktu yang lalu ada berita viral nih tentang anak balita yang dipasangin behel di giginya. Masih Hah? balita loh. Hah? Emang ada dan emang boleh balita udah pakai behel? Nah, itu masalahnya. Kalau balita kan belum diperbolehkan pakai behel. Karena Hmm. emang giginya kan masih gigi susu kan. Aku masih nggak percaya loh. Ada balita pakai behel. Bukannya ada efek sampingnya nggak sih kalau misalkan balita pakai behel? Kalau nggak salah efeknya tuh bukan sekarang sih, tapi masih jangka panjang. Itu pasti bakal nyeri, di gusi nggak sih buat bayinya kalau misalkan pakai sebelum waktunya? Iya, iya sih. Kalau gitu bisa jadi ya. Anak tadi yang jadi sulit makan itu jadi sulit makan terus dia tuh jadi malnutrisi gitu. Di kayak stunting gitu dia karena apa mulutnya tuh nyeri karena behel. Setelah aku telusuri lagi nih, ternyata pasarnya juga bukan di dokter gigi loh. Dan pakainya juga behel abal-abal yang dijual di pasar itu. Ih, ya kan? Kembali lagi ke behel abal-abal. Yang masang aja udah nggak bener. Maksudnya kayak belajarnya dari ilmunya aja kita nggak ngerti. Dia belajar dari mana, bukan dari kayak apa S1 yang jelas. Ih, Udah betul banget. jangan-jangan. Jangan ke tukang Betul. gigi, guys. Saran Betul. aku. Bukan gigi. Betul banget. Kalian tuh harus ke dokter gigi, guys, biar lebih pasti. Terus kita juga bisa nggak bisa jamin kalau pemasangan mereka tuh higienis dan alat-alatnya itu tuh apa ya berkompeten atau enggak, teman-teman. Ngeri banget sih. Kalian harus jaga adik-adik kalian biar nggak kena tipu behel abal-abal. Harus banget. Betul, betul. Harus, harus, harus. Harus. Ih, serem banget sih. Tahu nggak sih sebenarnya ya di Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan kita Indonesia nih di pasal 6 ayat 2 si tukang gigi ini itu cuman boleh pasang behel yang bisa dilepas. Tahu nggak sih kalian behel lepas pasang? Jadi kayak bukan yang permanen gitu. Kan di behel kan ada macamnya, ada yang lepas pasang, ada yang permanen. Nah, itu si tukang gigi itu ternyata nggak boleh pasang yang permanen. Dan yang aku baru tahu banget nih, kalau misalkan tukang gigi itu nggak boleh tambal gigi. Itu aku kaget banget. Nggak boleh Hah? masang gigi tiruan lepas, sorry. Nggak boleh masang tiruan lepas. Bolehnya masang gigi tiruan lepas, tapi nggak boleh tambal gigi. Nggak boleh tambal gigi. Itu Tambal gimana? gigi, tambal Nggak gigi boleh. nggak boleh.
Nggak boleh. Oh, Ternyata tukang gigi tuh nggak boleh tambal gigi. aku kira Padahal boleh biasanya tahu. kalian kalau ke tukang gigi ngapain? Biasanya Iya, promonya tambal gigi nggak sih? iya betul, Hmm, betul, betul banget. tambal gigi Terus Nah, paling banyak. itu aku ternyata aku tuh nggak boleh. aku kira tuh ternyata tuh boleh tahu Aku kira tambal boleh gigi di juga tukang tambal. gigi. Sekarang di pinggir jalan atau di metro tuh tukang gigi bisa tambal gigi pasang behel kalau kamu tahu. Nah, setuju. Nah, itu makanya kita tuh kalau mau pasang behel tuh harus hati-hati. Karena kita Mm-mm. tuh nggak tahu kalau misalnya tukang gigi itu kawatnya pakai apa, kawatnya tuh berasal dari mana, dia sendiri tuh pasangnya tuh kayak gimana, bener apa enggak. Terus karena sebenarnya kan kita nggak tahu tukang giginya tuh ilmunya belajar otodidak. Bayangin tukang gigi kamu di handle sama orang yang otodidak. Percaya nggak? Mau nggak Enggak sih, kalian? enggak Gak sih, mau gak sih. mau. Serem banget itu, serem banget. Aku ngerinya ntar ini dia pakai kawat, bukan pakai kawat gigi kak, dia pakai kawatnya kawat tukang kak ntar dia. Enggak, kawat-kawat hanger yang dibuat di baju tuh. Waduh, Tuh, ngeri Aduh, juga. serem banget, serem banget. serem. Bener-bener bener. Aku tahu ini kasus orang, dia kan mau dibuatin gigi tiruan nih. Dan permanen pasangnya. Dan aku kaget ternyata tuh kayak dicantolin gitu sama besi. Jadi ada pengait antara gigi tiruan sama gusinya. Dan sampai gusinya itu berdarah. Terus ada nanahan juga. Dia juga nggak berani ngelepas kan. Karena itu juga dipasangnya dia tahu kalau permanen. Dan ada pengaitnya yang dipasang itu berbulan-bulan. Tapi ya ujungnya pada akhirnya dia pergi ke dokter lagi. Dan juga sama dokter dicopot. Tapi tau nggak, copotnya tuh dia harus motong gusi dulu. Jadi sekitar nunggu 1 minggu baru bisa dibuatin gigi baru lagi, gigi tiruan itu. Keren banget sih. Sampai motong gusi, bayangin deh. Hmm, Gusinya Nah, dipotong. aku aku ba- gak aku kuat buka mulut. ya, aku kayak apa ya, baru denger aja tuh udah kayak merinding gitu tau sih, apalagi ngebayanginnya kayak harus dipotong gusinya itu loh. Bayangin Hmm, aja, potong gusinya. Mm. Makanya nih ya buat pembelajaran teman-teman juga, kalian tuh harus datang benar-benar datang ke dokter gigi yang terpercaya guys. Jangan sampai kalian datang ke dokter gigi gitu teman-teman. Tapi aku juga baru ingat nih, ada salah satu platform media sosial banyak banget influencer yang ngepromosiin tempat vener abal-abal dan gak sedikit fansnya itu tertarik. Malahan mereka bukannya tertarik tapi mereka juga ikut-ikutan ngevener. Nah di situ banyak banget dokter gigi yang ngeluh gara-gara ngeluh ke tukang gigi gitu. Kenapa tuh memangnya? Kok dokter gigi pada ngeluh? Nah, itu karena banyak banget datang ke dokter gigi dengan keluhan masalah gigi dari gigi-gigi yang ngilu atau menjadi sensitif. Sampai ada giginya itu yang gusi, yang mereka tuh punya gusi itu berdarah, terus bau mulut. Dan biasanya para tukang gigi itu sama kayak yang diomongin sial. Mereka tuh nggak tanggung jawab dan pas berobat ke dokter tuh udah dalam keadaan yang udah parah banget gitu. ih, serem banget sumpah. Kalau misalkan tukang gigi kayak gitu serem banget. Tapi sebenarnya ya, kalau kayak gitu nguntungin kita nggak sih sebagai dokter gigi sebenarnya, Ra? Bener Jujur sih. ya, itu kayaknya iya Jujur, sih. apa ya? Ya bener, itu tuh menguntungin kita, tapi ngerasa miris aja nggak sih? Kayak ngeliat influencer yang harusnya edukasi ke temen-temen, dan kita tahu, jadi kalau pemahaman masyarakat tentang kesehatan gigi, gigi itu kurang banget gitu loh. Benar. Kita juga harus kasihan dong. Kasihan banget sama mereka, sama korban-korban para tukang gigi. Mereka tuh sebenarnya dikasih iming-iming sama influencer, sama tukang gigi. Katanya udah berpengalaman di bidang ini, itulah, bisa behel, bisa apa. Tapi akhirnya malah jadi korban. Padahal sebenarnya tuh mereka tuh cuma pengen tampil bagus dengan budget yang murah, tapi akhirnya malah jadi rusak. Kasihan banget Betul, sumpah, beneran kasihan betul banget. banget sih. Aku setuju banget sama dari Kak apa, Sial tadi. Kalau gigi rusak kayak gitu awalnya kan biasanya cuma 100-200 ribu ya. Nah, karena kesalahan-kesalahan tadi tuh bisa sampai berjuta-juta karena misalnya gigi yang mereka alami. Kalau mereka udah ke edukasi kan, dan lebih memilih ahli yang profesional, mereka nggak bakal ngalamin itu. Benar. Banget. Budget Paling juga benar ke dokter rentan. gigi. Hmm. Paling benar. Dokter gigi. Semoga aja edukasi di Indonesia tentang kesehatan gigi semakin meningkat deh. Iya dong, bener Harapannya gitu banget. kan. Mm-mm, Buat meskipun susah, tapi semoga
semakin sekarang semakin banyak masyarakat yang mengenai tentang pentingnya pergi ke dokter gigi. Setuju sih. Ternyata banyak banget ya korban-korban dari si tukang gigi yang kita bahas baru nggak nyampe setengah nggak sih? Iya, pasti banyak cerita yang lebih parah lagi. Jadi better jaga-jaga kesehatan gigi aja sih sekarang. Ya kan? Iya, betul betul banget. Kalian kalau punya masalah gigi, segera ke dokter gigi ya guys. Jangan ditunda-tunda lagi. Pergi ke dokter gigi yang terdekat. Boleh banget nih kalian kalau misalkan ada masalah gigi, pergi ke RSGM Universitas Erlangga. Bener nggak? Benar Betul banget. banget. Hati-hati ya semuanya. Jaga kesehatan. Oh iya, aku juga pengen ngasih ini, Kak. Waktu itu aku pernah ke RSGM. Dan pelayanannya tuh emang sebagus itu, Kak. Dan Wah, pelayan lengkap, gitu. Jadi teman-teman bisa banget datang ke sana. udah Oke, berpengalaman semua ya, dokter. pengalaman semua. Sampai aku pernah ketemu dokter spesialis yang baik banget ngerawat aku. Gitu. Oke, bener banget untuk teman-teman semuanya ini ya. Untuk episode kali ini mungkin segini dulu aja kali ya. Kita izin pamit, mohon maaf ya kalau ada salah kata. Sampai jumpa lagi di esok berikutnya. Sampai jumpa Hati-hati lagi. semua. Ya, Jaga see you kesehatan semuanya. gigi. See you. Dadah.